Setelah Fajar dan istrinya pergi, Ibu Kina berteriak marah. "Gibran, apa maksudmu?" Si Tias membuli Kina seperti orang bodoh. "Ezra ingin membantu Kina, kamu malah berjanji membantu Tias. Benar-benar menyebalkan, kapan aku berjanji membantu mereka memohon pada Ezra?" Ayah Kina menjelaskan padanya. "Aku hanya bilang akan pergi dan berbicara dengan Ezra, itu maksudnya bertanya pada Ezra tentang apa yang terjadi, bukan berjanji membantu Tias. Bagaimana mungkin aku bisa dengan mudah menyetujui permintaan mereka? Aku hanya acuh tak acuh dan ingin cepat-cepat mengusir mereka pergi." "Hiks," Ibu Kina mendengus. "Aku menelepon dan bertanya pada Kina." Anak itu benar-benar menjengkelkan. Setelah dibuli juga menolak untuk memberitahu orang tuanya. Untungnya, Ezra dapat melindunginya. Di dalam Special Forces, Kina sedang menjaga putranya di rumah. Melihat panggilan telepon ibunya, dia menjawab tanpa berpikir. "Ibu, apakah ibu merindukanku?" Dia bertanya sambil tersenyum manis. "Ya, aku merindukanmu. Aku ingin membunuhmu," Ibu Kina berkata sambil menahan amarahnya. Kalau bukan karena Fajar dan istrinya datang, dia masih tidak tahu anaknya telah dibuli. Aku tidak menyinggungmu. Kalau ayah memprovokasimu, jangan melampiaskan amarah padaku." Kina menciutkan lehernya dan berkata dengan hati-hati. "Jangan melempar panci ke ayahmu, kamu yang membuatku marah." Mendengar kata-kata putrinya yang tidak berperasaan, Ibu Kina merasa kasihan dan kesal. Wanita menopau sesungguh mengerikan, Kina mengeluh di dalam hatinya. Sebagai seorang wanita, dia mengerti wanita, ibu mengatakan dia yang membuatnya marah, maka janganlah mencoba membantahnya. Jadi, Kina mencoba mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Bu, kamu sudah lama tidak melihat cucumu, kan? Biarkan aku meneleponmu melalui panggilan video. Jangan mengalihkan topik pembicaraan. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Ibu Kina berkata dengan tegas. "Ada apa?" Kina menebak apa yang ingin ditanyakan ibunya. Mungkin saja ini adalah alasan mengapa ibunya marah. Ibu Kina bertanya dengan marah. "Kina, aku bertanya padamu, apakah kamu dibuli Tias 2 hari yang lalu? Kalau Tias juga datang ke rumah mereka hari ini, dia pasti akan memukulnya hingga Brion pun tidak bisa mengenalinya, agar mereka tahu putrinya bukanlah orang yang boleh ditindas sembarang." Kina merasa ibunya seharusnya ingin bertanya tentang insiden penembakan itu. Jadi dia buru-buru berkata, "Bu, jangan khawatir, aku baik-baik saja, tidak terluka, kok." Tapi Ibu Kina merasa putrinya selalu menekankan dirinya tidak terluka dan baik-baik saja. Sebenarnya sedang mencoba menutupinya, Kina pasti menyembunyikan sesuatu pada mereka. "Kina," Ibu Kina berteriak, dan berkata dengan nada memerintah, "Tias menipumu keluar dari Elysium. Segera jelaskan dengan jujur. Kalau kamu berani menyembunyikan sepatah kata pun, aku akan mengelupas kulitmu ketika kamu kembali." Ibu Kina bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia mengerti putrinya. Teriakan seperti ini pasti akan membuat putrinya mengakuinya satu persatu. Mendengarkan ancaman ibunya, Kina gemetar dan berpikir, dia tidak ingin orang tuanya tahu tentang penembakan itu, tapi tanpa terduga ibunya mengetahuinya. "Bu, Tias meminta ibunya meneleponku dan memberitahuku kakek pingsan dan pergi ke rumah sakit." Tidak berdaya, dia hanya bisa memberitahu ibunya tentang keseluruhan cerita secara rinci, termasuk insiden penembakan, serta kerjasama antara Tias dan Ahri. Ibu Kina menyangka Kina hanya dibuli, tapi semakin mendengar, dia semakin takut dan hampir menangis, dan pada saat yang sama seluruh tubuhnya juga gemetar karena marah dan sangat benci dengan Tias. Anak dan cucu kesayangannya hampir dibunuh oleh wanita kejam si Tias. Fajar dan Brion masih berani datang meminta mereka untuk memohon pada Ezra. Mereka sekeluarga bertiga benar-benar kurang ajar. Setelah Kina selesai bicara, Ibu Kina berteriak marah. "Kina, kamu benar-benar hebat, terjadi hal seperti ini. Kamu bahkan tidak memberitahu aku dan ayahmu." "Aku tidak memberitahumu dan ayah tentang ini, karena tidak ingin kalian khawatir. Karena aku tidak mengalami luka apapun,
jadi pura-pura menganggapnya tidak terjadi apapun. Kina pura-pura santai. Meskipun setiap kali teringat insiden itu, dia masih ketakutan. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengizinkanmu menganggapnya tidak pernah terjadi. Kata-katanya membuat Ibu Kina sangat marah, dan tidak sabar ingin memukulnya. Bu, bagaimana kamu tahu tentang ini? Kina buru-buru mengalihkan api perang. Dia telah meminta kakek dan Ezra untuk tidak memberitahu orang tuanya tentang penembakan itu, agar tidak membuat mereka takut. Ibu Kina mendengus lalu memberitahunya tentang Fajar dan istrinya datang ke rumah. Setelah mendengar, wajah Kina menjadi dingin, mungkin karena melihat kakek menolak untuk membantu, sehingga orang tua Tias pergi ke rumah untuk membujuk orang tuanya. Bu, kakek bilang tidak akan campur tangan dalam masalah ini. Dan, Ezra juga bilang dirinya tidak dapat ikut campur terlalu banyak dalam masalah ini. Atasan telah mengirim sebuah tim investigasi khusus ke kota Leicester. Sudah waktunya menghukum wanita itu. Akhirnya Ibu Kina merasa lega setelah mendengar kata-katanya. Kina, aku memperingatkanmu, meskipun kakekmu ingin memohon untuk Tias, kamu juga tidak boleh pergi membujuk Ezra, tahu kan? Bersikap baik kepada Tias berarti bersikap kejam pada dirimu sendiri. Dia tahu masalah ini tidak ditangani oleh Ezra, tetapi dengan posisi dan kekuatannya yang tinggi, pasti dapat mempengaruhi hasil akhir. Aku mengerti. Kina berjanji pada ibunya dengan serius. Ketika selesai membicarakan hal ini, dia mengobrol sebentar dengan ibunya, dan bertanya kepada ibunya tentang masalah anak. Setelah menyelesaikan percakapan dengan ibunya, Kina tiba-tiba teringat masalah yang sangat serius. Setelah makan siang, Kina segera menarik Ezra kembali ke kamar. Ezra, aku tiba-tiba teringat satu hal yang mengerikan. Dia berkata dengan ekspresi gugup dan gelisah. Ada apa? Melihat reaksinya, ekspresi Ezra menjadi serius. Itu. Aku melihat beberapa informasi mengatakan kalau para pengedar narkoba mengetahui identitas polisi atau petugas anti-narkoba, mereka akan membalas terhadap saudara dan teman mereka. Semakin berkata, wajah Kina semakin pucat, tubuhnya bergetar tak terkendali, dan berkata, Ahri tahu aku adalah istrimu dan juga tahu siapa orang tuaku. Akankah dia memperlakukan orang tuaku? Ahri berani melakukan penembakan di pintu masuk rumah sakit, dan juga menyebabkan begitu banyak korban tewas dan luka-luka. Kina tidak menahan diri merasa takut. Akankah Ahri mengancam dan menyakiti orang tuanya? Jangan takut, Ezra memeluknya dan berkata dengan tenang. Aku telah mengirim banyak penjaga Tane untuk melindungi mereka. Aku tidak akan membiarkan ayah dan ibu menderita bahaya apapun. Jangan takut, Ezra memeluknya dan berkata dengan tenang. Aku telah mengirim banyak penjaga Tane untuk melindungi mereka. Aku tidak akan membiarkan ayah dan ibu mengalami bahaya apapun. Pada saat dia mencurigai Ahri, dia langsung mengatur seseorang untuk melindungi ayah dan ibu Kina, sehingga dia bisa melakukan pekerjaannya tanpa khawatir. Benarkah? Kina mengangkat wajahnya yang agak pucat. Dia tidak terduga Ezra begitu teliti dan bijaksana. Mungkinkah aku berbohong padamu? Ezra meremas wajahnya yang lembut dan halus, lalu berkata, jangan khawatir tentang itu, pergilah tidur siang, aku akan pergi ke ruang kerja sebentar. Dia adalah istrinya, orang tuanya juga keluarganya. Keuntungan terbesar keluarga Okto adalah sangat melindungi orang di sekitarnya. Dia tidak akan membiarkan keluarganya menderita bahaya apapun. Dengan bimbingan Ezra, tim investigasi dari ibu kota negara R segera menahan Tias, memulai interogasi dan penyelidikan. Kejadian ini mendapat instruksi dari Ezra, keluarga kaya nomor 1 dari negara R, bersikeras ingin menyelidikinya. Orang tua Tias benar-benar tidak berdaya. Mereka sama sekali tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Oleh karena itu, mereka benar-benar benci terhadap Kina. Malam hari, Ezra bekerja di ruang kerja, Kina duduk bermain ponsel di tempat tidur. Tiba-tiba, WeChat muncul sebuah permintaan penambahan teman dengan informasi, Albert Liam. Dia ragu-ragu sejenak lalu menyetujuinya.
Sebelum Kina mengirim pesan untuk menanyakan siapa orang itu, pihak lain langsung mengirimkan 3 pesan berturut-turut. Ini aku, Ahri, dan gambar. Dalam gambar itu, terlihat tubuh Albert basah kuyup dan diikat di kursi dengan mata terpejam. Seluruh tubuh Kina bagaikan disambar petir, dan pikirannya menjadi kosong. Kemudian pihak lain mengirim sebuah pesan lagi. Albert ada di tanganku. Kalau kamu berani memberitahu kakak Ezra tentang ini, siap-siap terima jasad Albert. Kina terkejut dengan kata-katanya, dan seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia berusaha memaksa dirinya untuk tenang. Dia memejamkan mata dan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian perlahan-lahan membuka matanya dan membalas pesan. Bagaimana aku tahu apa benar Albert ada di tanganmu? Beberapa detik kemudian, pihak lain mengirimkan permintaan panggilan video. Kina menjawabnya tanpa berpikir. Dalam panggilan video itu, Ahri berpakaian hitam, berdiri di samping Albert yang tidak sadarkan diri, dan memegang sebuah pistol yang tertuju pada dahi Albert. Kalau kamu masih curiga, Ahri berhenti sejenak, lalu mengambil ponsel di samping dan melakukan panggilan. Kemudian ponsel Kina menunjukkan panggilan Albert masuk, dan Kina segera mengangkat. Hei, Albert, kamu. Ini aku. Tawaan dingin Ahri terdengar di telepon. Kamu percaya sekarang? Setelah Kina memastikannya, Ahri langsung menutup telepon dan menggunakan WeChat untuk mengobrol dengan Kina. Kina segera bertanya padanya, apa yang kamu inginkan? Kemudian Ahri mengirim paragraf panjang, aku tidak ingin melakukan apapun, gunakan dirimu sebagai pengganti Albert. Besok adalah akhir pekan. Kakak Ezra harusnya punya waktu untuk membawamu keluar dari Elysium, kan? Setelah meninggalkan Elysium, kamu berusaha menemukan cara untuk makan di restoran mawar, dan seseorang akan menemuimu di sana. Tapi kalau aku melihat kakak Ezra memiliki tindakan kecil apapun, aku akan segera membunuh Albert. Di mana kamu? Kina segera mengirim pesan dan bertanya. Jangan tanya di mana diriku. Itu akan membuatku curiga. Kamu mencoba mencari tahu di mana aku bersembunyi. Kemudian memberitahu kakak Ezra, mungkin saja aku akan membunuh Albert kalau aku curiga. Ingat, masalah ini tidak boleh diketahui kakak Ezra, dan jangan mencoba menelepon ke ponsel Albert. Setelah tiba di restoran mawar, anggotaku akan memandumu datang mencariku. Dia tahu ponsel Kina memiliki perangkat lunak penyadap. Begitu menelepon Albert, kakak Ezra mungkin akan menyadarinya. Kalau aku mendengarmu pergi ke sana, apa benar kamu akan melepaskan Albert? Dan tidak menyakitinya? Kina segera bertanya. Tentu saja, sasaranku selalu kamu, tidak pernah berubah. Menyakiti orang yang tidak bersalah tidak ada gunanya bagiku. Lagi pula sekarang kamu tidak berhak untuk mempertanyakannya. Kalau kamu tidak datang, maka Albert akan mati karena kamu. Aku merasa kamu akan mengambil risiko untuk menukar dirimu dengan keselamatan Albert, daripada hidup dalam rasa bersalah yang mendalam karena mencelakai sahabat baikmu. Kata-kata Ahri secara akurat menekan titik fatal Kina, tidak memberinya kesempatan untuk menolak, dan tidak dapat menolak sama sekali. Bisakah kamu membiarkanku berbicara dengan Albert? Kina bertanya dengan mata memerah dan tangan gemetar. Kina masih memiliki beberapa keraguan dan kekhawatiran di hatinya. Dia berpikir mungkin Albert baru saja kehilangan ponselnya, dan orang yang ada di dalam panggilan video tadi adalah orang lain. Albert sebenarnya baik-baik saja. Setelah mengirim kalimat ini, Ahri mengirimkan permintaan panggilan video lagi. Dalam panggilan video tersebut, Ahri menyiramkan air dingin ke Albert, dan Albert perlahan-lahan membuka matanya. Bicara dengan sahabat baikmu, Nona Albert, selesai berkata, Ahri meletakkan ponsel di depan Albert. Ketika mengangkat matanya dan melihat wajah yang penuh kekhawatiran dan kegugupan di layar ponsel, kepanikan melintas di wajah Albert. Dia berseru, Kina, tidak peduli apa yang dikatakan Ahri padamu, jangan dengarkan dia, dan jangan peduli padaku. Samar-samar ingat, setelah makan malam, Albert kembali ke asrama yang diatur oleh kru. Namun, begitu masuk, matanya langsung ditutup, kemudian dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya.
Albert, bagaimana dirimu? Apakah kamu terluka? Kina bertanya dengan gugup. Ketika orang di dalam panggilan video itu berkata, dia yakin itu adalah Albert. Kina, jangan khawatir tentangku. Aku tidak. Sebelum Albert selesai bicara, Ahri langsung memutuskan panggilan video. Albert, panggilan video tiba-tiba terputus, dan Kina tidak menahan diri berteriak. Kemudian Ahri membalas, Albert baik-baik saja sekarang. Tapi kalau kamu tidak mendengarkan kata-kataku, tunggu saja menerima mayatnya. Aku mendengar keinginan terbesar Albert dalam hidup ini adalah membangun keluarga yang hangat dan penuh kasih bersama orang yang dia sukai, melahirkan anak dan hal lainnya. Tidak tahu apakah dia bisa mewujudkan keinginannya dalam hidup ini. Air mata Kina mengalir tak terkendali setelah melihat pesan ini. Sejak kecil, Albert adalah yatim piatu. Kina tahu ini adalah keinginan Albert. Dia ingat Albert pernah memberitahunya. Dia harus bekerja keras untuk menghasilkan uang sekarang. Jadi dia tidak perlu memilih antara roti dan cinta di kemudian hari. Dia akan pensiun setelah menghasilkan cukup uang. Lalu mencari seseorang yang dia suka dan menikah dengannya. Kemudian membuka sebuah toko kecil atau melakukan hal lainnya. Tuhan sudah cukup kejam terhadap Albert di awal kehidupannya. Kina tidak dapat melihat kehidupan Albert diakhiri dengan kesedihan.